Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Khairani Ramadan, NIM 1914-01041. Saya dari Kombes Tambo 2019. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat di Android Studio sebagai kuis dari mata kuliah Mobile Programming. Dikarenakan emulator pada Android Studio saya bermasalah pada saat proses pembuatan video ini, maka saya tidak dapat menampilkan hasil run dari program yang telah saya buat. Namun, saya akan tetap menjelaskan codingan dan juga alur dari jalannya program yang telah saya buat ini. Berikut ini adalah tampilan awal dari Android Studio, di mana ketika kita masuk ke bagian ke menu project ini, kita bakalan melihat banyak file atau banyak folder. Biasanya folder-folder ini disebut dengan package ya, setiap package. Nah, jadi untuk melihat codingan-codingan kita, biasanya kita bisa melihat di bagian Java. Kemudian kita klik ke com.example, kemudian nama dari project yang telah kita buat. Karena nama project yang telah saya buat itu adalah quiz_mpr, maka saya pilih yang ini. Dan bisa dilihat terdapat 3 activities. Nah, jadi di bagian atau di folder Java ini berisikan activities yang telah kita buat di Android Studio. Karena saya membuat 3 activities, maka hanya ada 3 activities. Namanya adalah home, logout, dan juga main activity. Untuk urutannya, yang pertama tampil itu adalah si main activity, kemudian ke home, baru yang terakhir adalah ke logout. Ini adalah tampilan dari activities di project saya. Kemudian setiap activities ini bakalan ada bagian untuk kita mengatur desainnya atau disebut juga dengan interface. Nah, kita bisa lihat ke bagian folder di rest, kemudian ke layout. Nah, di layout ini bakalan ada file berbentuk .xml. Nah, di sini itu sudah otomatis akan langsung terinput ketika kita membuat activities, setiap kita membuat activities. Itu jadi ada activities home, activity logout, dan main. Untuk activity success ini tadi saya mencoba buat tapi saya hapus lagi. Maka dia tidak ada di bagian Java, di file Java-nya, di folder Java. Yang pertama saya jelaskan adalah main activity.java. Nah, jadi di main activity.java ini adalah tempat kita nanti membuat codingan pada halaman utama atau di halaman main activity. Untuk desainnya itu terdapat pada activity_main.xml. Nah, di sini bisa dilihat dari desainnya. Untuk desain di awal atau di halaman utamanya, saya menggunakan ini logo dan juga halaman untuk login, seperti login gitu. Nah, untuk loginnya sendiri saya membuatnya dengan menggunakan nomor handphone. Lalu di sini ada tombol login yang nanti akan menuju ke halaman selanjutnya. Untuk codingannya, untuk logo yang pertama saya menggunakan image view. Nah, logo ini atau gambar ini itu saya ambil langsung dari otomatis dari Android Studio-nya. Kita bisa lihat dari folder rest, kemudian di drawable ini kita klik kanan, nanti ada new, lalu ada pilihan vector asset. Nah, dari vector asset ini nanti kita bisa menambahkan logo gitu. Kemudian kalau misalnya mau menambahkan image juga bisa menggunakan image asset. Nah, saya tadi menggunakan vector asset untuk menambahkan logo seperti logo profile. Kemudian yang kedua adalah phone number. Nah, untuk input dari nomor handphone ini saya menggunakan edit text. Di edit text ini atau bagian dari text input layout. Nah, jadi di sini saya menggunakan hint atau tulisan yang bakalan tampil di halamannya itu nanti adalah phone number sesuai. Kemudian untuk type-nya saya menggunakan type nomor handphone. Nah, nanti kalau misalnya mau bikin
menggunakan email, maka nanti ada pilihan input type-nya itu email. Kalau misalnya password, nanti dia juga ada input type-nya itu password. Nah, kalau misalnya password, biasanya yang akan tampil di halaman login ini nanti hanya titik-titik atau teksnya tidak terlihat karena dia type-nya adalah password. Sedangkan kalau phone number, maka nanti dia akan berbentuk angka nomor telepon. Kemudian kalau misalnya email, otomatis ada @nya, @email.com atau @gmail.com. Kemudian yang ketiga itu adalah button atau tombol. Nah, di sini saya menggunakan tombol login, button login. ID-nya adalah login dan teksnya yang akan tampil di kepada user itu adalah login juga. Nah, dari login ini nanti dia akan menuju ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya adalah halaman home. Nah, di halaman home ini untuk desainnya sendiri saya hanya menggunakan desain simple, yaitu hanya ada logo rumah, kemudian ada tulisan teks home dan juga button atau tombol logout. Nah, untuk codingannya sendiri, codingan untuk tampilannya masih sama seperti halaman sebelumnya. Untuk simbol atau logo rumah ini saya menggunakan image view yang saya import dari bagian project, drawable, kemudian di vector asset di bagian ini. Nanti saya pilih logo rumah, kemudian saya ganti-ganti warnanya menjadi warna hijau. Kemudian untuk text view-nya ini saya menggunakan text view biasa, bukan input text, hanya text view. Kemudian dengan teks atau tulisannya itu adalah home. Jadi halaman ini menandakan halaman home setelah si user login dari halaman login. Kemudian saya menyesuaikan layout width, layout height, dan juga margin agar tulisan home ini bisa sesuai atau rapih. Kemudian yang ketiga itu adalah tombol logout. Nah, di tombol logout ini nanti fungsinya setelah dari halaman ini dia akan ke halaman berikutnya atau halaman terakhir. Jadi si user setelah login masuk ke halaman kedua, maka dia akan logout ketika dia menekan tombol logout. Di tombol atau di button logout ini saya menggunakan ID dan juga teks yang sama namanya agar tidak membingungkan, yaitu logout. Kemudian di activities ketiga saya menggunakan activity ini ya, simple, hanya ada tulisan you have been logged out. Nih, jadi nanti setelah si user mengklik tombol logout di screen kedua atau di activity kedua, yaitu activity home tadi, maka nanti si user akan diarahkan ke activity ketiga, yaitu activity logout yang tulisannya adalah you have been logged out. Jadi menandakan kalau si user ini udah keluar dari aplikasi, dia udah logout gitu. Kemudian untuk menyambungkan ketiga activities ini agar dari activity 1 bisa lanjut ke activities 2 dan dari activity 2 bisa lanjut ke activity 3, itu saya membuat codingannya di .java, di file .java. Jadi untuk dari halaman pertama nih, halaman pertama adalah main activity yang tadi tampilannya adalah tampilan login. Nah, jadi di main activity ini, di main activity.java saya menambahkan intent. Intent itu untuk membuat setiap activitiesnya itu saling berhubungan atau berkomunikasi, jadi bisa saling berpindah-pindah gitu. Nah, di sini saya menggunakan public class ya, ada public class main activity, extend app compare activity, implement view on click listener. Nah, jadi ini fungsinya nanti ketika diklik maka dia diklik tombol klik maka dia akan melakukan aksi gitu. Nah, aksinya ini ada di dalam bagian codingannya. Yang pertama itu adalah ketika kita klik button login di sini dengan ID login sesuai dengan tadi di
bagian desain ya. Tadi di desain itu ketika kita pencet login, nah maka dia bakalan pindah ke selanjutnya gitu. Jadi di sini saya buat codingan button login dengan find view by ID. Jadi ID-nya login. Jadi dia melihat dari ID-nya. ID-nya adalah login. Kemudian setelah nanti ada aksi dari tombol tersebut, tombol login tersebut, maka secara otomatis dia akan berpindah intent move intent di sini. Disinilah fungsinya si intent, yaitu new intent. Jadi main activity ke home. Jadi nanti ketika tombol si login itu, tombol dengan ID login itu diklik, ya, view on click listener, maka dari main activity dia akan berpindah ke activity home. Nah, kemudian setelah berpindah maka akan di break. Break itu fungsinya supaya programnya itu berhenti dulu di situ. Jadi tidak berjalan kemana-mana atau menjalankan tugas apapun. Ini adalah fungsi yang untuk pindah activity ya, atau intent. Kemudian yang kedua itu kan tadi dari main activity ke home. Jadi kita selanjutnya adalah ke home.java. Nah, karena fungsinya sama, tadi ketika dia diklik tombolnya dia pindah, maka di home itu di desainnya tadi saya menggunakan ada tombol logout. Nah, jadi di home ini nanti ketika diklik button logout, button yang ID-nya adalah logout, maka nanti akan melakukan intent juga, intent move intent. Jadi dia akan berpindah dari home karena halaman yang kedua adalah home, kemudian menuju ke halaman ketiga atau activity ketiga, yaitu activity logout. Nah, kemudian setelah di start activity dari move intent tadi, maka programnya akan di break sementara agar si program ini tidak menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, yang perlu ditekankan ketika sedang membuat codingan ini adalah untuk tidak lupa membuat import atau library-nya. Jadi ketika kita membuat button, maka kita harus tambahkan atau mengimport library yang berfungsi untuk memanggil si button. Gitu. Kalau kita mau menggunakan intent, maka kita juga harus memanggil library untuk memanggil si codingan atau fungsi dari si intent gitu. Kemudian yang ketiga adalah logout. Nah, di activity logout ini hanya menampilkan public class saja, public class dari screen atau activity logout, yang mana tadi activity logout hanya menampilkan tulisan atau teks you have been logged out sebagai penanda kalau user sudah keluar dari programnya gitu. Sudah selesai menjalankan programnya atau sudah log out gitu setelah dia mengklik tombol logout. Kemudian di sini ada Android manifest.xml. Jadi fungsi si Android manifest.xml ini adalah tempat untuk berkumpulnya ya. Tempat untuk berkumpulnya setiap activities atau semua activity. Jadi di sini ada activity logout, activity home, dan juga main activity. Gitu. Nanti ketika memang ada lagi activity lain, maka dia secara otomatis akan ditambah di Android manifest. Oleh karena itu, saya menyebut Android manifest.xml inilah tempat berkumpulnya si activity yang telah kita buat di program kita. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.